seseorang akan istiqamah di dalam amal-amal solehnya saat dia mengabdikan diri kepada Allah, saat dia beribadah kepada Allah. Entah ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Saya beri contoh. Akhlak yang ikhlas akan membuat orang istiqamah ketika dia tidak peduli apakah dilihat oleh manusia ataukah tidak dilihat oleh manusia, apakah dipuji oleh manusia atau tidak dipuji oleh manusia, dia tetap akan beramal karena memang tujuannya bukan pandangan manusia, bukan penghargaan dari manusia. Tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Surat Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang ikhlas pasti istiqamah di dalam amalnya, dalam ibadahnya, dalam perjuangan dakwahnya, di dalam apa saja. Ya. Coba saya baca tafsiran dari surat Fussilat ayat 30. Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini, akhlasul amala lillah wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'allahu lahu. Yang dimaksud dengan sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, maksudnya mereka lah orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Murni, putih, bening, tanpa ada campuran sedikit pun, kecuali hanya karena Allah. Ini pasti istiqamah. Makanya Abdullah bin Abbas, Imam Malik, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, perkataan mereka hampir sama. Mereka mengatakan, ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, itu yang akan abadi. Dia beramal apapun, itu yang akan abadi. Saya beri contoh misalkan, Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengajari Al-Quran dari mulai zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan sampai kepada Raja Khalifah Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, afwan. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Sekitar 40 tahun. Beliau duduk, bayangkan antum duduk di sini 40 tahun tidak pernah absen, tidak pernah berhenti. Tugasnya, kerjaannya cuma ngajari Al-Quran. Ketika ditanya, ma'aq'adakum ala hadha? Apa yang menyebabkan engkau duduk selama ini 40 tahun? Maka beliau mengatakan, hadzal hadis alladzi aq'adani. Hadis yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu hadis yang membuat aku duduk lama. Itu sudah teruji keikhlasan. Begitu juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini saya mohon maaf menyinggung tentang masjid misalnya. Saya pimpinan pesantren ya. Kita memerlukan orang-orang yang ikhlas. Yang tidak hitung-hitungan dalam berkorban mengurus pesantren. Tidak hitung-hitungan dalam berkorban mengurus Masjid Abdurrahman bin Auf. Anda
saya ingin ceritakan. Ada sebuah pesantren misalkan. Pesantren itu dulunya kecil. Ada kiainya, ada ustadz 3 misalnya. Ustadz ini mungkin dulunya hanya lulusan mana gitu. Tidak lulusan yang mentereng, doktor, S2, S3, yang sekarang sudah banyak. Enggak. Kiai ini, kemudian dia berjuang dengan 3 ustadz ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang sudah besar pesantrennya. Antum bisa bayangkan 3 ustadz ini bagaimana keadaannya. Datang ke pesantren orang-orang yang mentereng pendidikannya. S2, S3, summa cum laude. Bagaimana nih ustadz ini? Ustadz kampung ini gimana nih? Singkir. Kalau ini tidak ikhlas, pasti dia akan keluar. Saya sudah tidak dihargai. Tapi kalau orang yang ikhlas, maka dia tidak akan peduli. Kiai saya nempatkan saya di mana saja tidak akan peduli. Bahkan kadang-kadang fasilitas. Kalau orang yang ikhlas, dia tidak peduli. Yang datang S2, S3, doktor, hafal ini, kemudian dijadikan sebagai mudir pendidikan, dijadikan sebagai, dia nggak peduli. Yang penting saya berjuang melalui pesantren ini tanpa ada perlu saya tahu saya dapat jabatan apa. Itu keistiqomahan itu sekarang diperlukan di tengah dakwah salafiyah. Tidak hitung-hitungan dalam dakwah. Jadi pengurus masjid, ustadz-ustadz yang dijadikan sebagai figur di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah masjid, mereka memerlukan orang-orang yang ikhlas. Yang berjuang dari mulai kecil sampai besar. Dan walhamdulillah, saya dapati manusia-manusia seperti itu. Setiap kali ke pesantren itu saya lihat, masih ada ustadz ini. Dengan senyumannya yang saya dulu lihat. Mungkin dia akan tersingkirkan. Tidak dapat jabatan mentereng di lembaga pendidikan tersebut. Kenapa? Karena yang datang sesudah pesantren itu besar, maka banyak yang datang. Dari ustadz-ustadz yang mungkin dia mentereng mewah titelnya. Tapi al-fadlu lil mubtadi wa in ahsan al-muqtadi. Keistimewaan bagi yang memulai. Meskipun yang mengikuti setelahnya lebih baik amalnya. Karena dia yang babat alas. Maka jujur para ikhwah, dalam perjuangan dakwah salaf ini kita memerlukan manusia-manusia yang ikhlas. Yang mampu berkorban, bertadhiyah tanpa hitungan. Dalam program-program dakwah ini sangat penting. Tidak ada hitung-hitungan. Kita ingin seperti orang-orang terdahulu yang mengabdikan dirinya berkhidmat untuk Islam dengan melalui mengurus lembaga pendidikan, mengurus kajian, mengurus masjid. Itu kita ingin perlukan. Dan jujur saja saya belum dapati. Kebanyakan lembaga pendidikan, ruhnya, nafasnya seperti itu. Harus dijadikan para ikhwan yang dirahmati Allah, ad-da'wah mazra'atul akhirah. Dakwah itu ladang pahala. Bukan ladang nyari duit. Siapa saja ikut andil di dalam dakwah, harus ada akhlak ikhlas di dalamnya. Dia ladang nyari pahala. Kita ingin ada orang, Ustaz, saya akan bersama antum. Antum tempatkan mana saja saya terima. Mau jadi ketua CS, mau jadi CS-nya, mau jadi satpam, mau jadi tukang parkir, saya akan tetap bersama antum. Saya akan ikut berdakwah melalui pengurusan dakwah ini. Apapun jabatannya, apapun kerjaannya, saya tidak peduli. Kita perlu orang begitu.
Jadikan di dalam diri akhlak ikhlas itu tumbuh selalu. Maka seseorang akan istiqamah di dalam amal ibadahnya. Saya sekarang lagi mendengung-dengungkan Mazra'atul Akhirah. Ini sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau, Ad-Da'u wad-Dawa. Penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang pahala. Kapan orang bisa istiqamah untuk mencari ladang pahala? Kalau dia ikhlas. Tidak peduli dia. Mau diletakkan di mana saja. Ini dalam kajian seperti ini. Kan macam-macam tugasnya. Ada yang jadi imam, ada yang suka mengumumkan, ada yang menjaga, ada yang tukang parkir di luar, ada yang tukang kamera. Jangan dikira ini pekerjaan yang remeh-temeh. Bahkan saya katakan, jangan pernah mau diganti dalam urusan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dan sering ditanya, Ustadz, sampai kapan orang-orang salaf duduk saja menonton pembantaian kawan-kawan saudara-saudara muslim di Gaza, Palestina? Sampai kapan? Saya jawabnya, kalau ingin berjuang, berjuang di sini. Tidak perlu harus ke sana. Hadir di dalam dunia dakwah. Ikut andil apapun dalam dunia dakwah. Menyebarkan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu keikhlasan. Saya menikah tahun 2005. Saya lihat ustadz itu masih ada di awal ketemu dengan ustadz itu, saya ada di situ. Saya lihat ustadz. Sekarang 2024, ustadz itu masih dengan pakaian seperti itu. Kemudian jabatannya di pesantren cuma seperti itu. Kenapa? Karena sudah datang, pesantrennya sudah besar. Sudah datang orang-orang yang bertitel-titel mewah yang diperlukan memang oleh sebuah lembaga pendidikan. Kapan seseorang bisa seperti itu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, ini akhlak penting. Kita perlukan yang seperti ini, tidak hitung-hitungan. Yang saya hitung hanya ini saya dapat pahala dari Allah atau enggak. Ataupun hitungan duit, enggak. Dan ingat para ikhwah, keikhlasan yang menyebabkan istiqamah pasti mendatangkan keberkahan.